have work to do, don't we? Di pagi hari yang cerah, Astrid terbang pergi ke pos barat untuk bertukar shift sebagai penjaga menara pos barat. Di saat sampai, Astrid berteriak kepada si kembar yang sedang berjaga jika waktu mereka telah selesai dan mereka dipersilahkan untuk pulang ke gubuknya. Namun ternyata ada keanehan di mana si kembar tidak menjawab Astrid, sehingga Astrid pun menepi ke menara. Alangkah terkejutnya Astrid tatkala melihat menara. Ternyata si kembar tidak ada di sana. Mereka hanya menyimpan boneka buatannya untuk menggantikan mereka berjaga. Stand there, watch Hiccup. Those dummies left two dummies. Astrid yang jengkel dengan apa yang dilakukan si kembar langsung menghampiri Hiccup lalu melaporkan kejadian tersebut. Di saat Astrid melapor, ternyata Hiccup tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Hiccup berpendapat jika itu merupakan ide yang bagus meskipun beresiko. Astrid terus mengomel kepada Hiccup. Dia juga meminta Hiccup agar memberi hukuman berat kepada si kembar. Hingga kemudian si kembar tiba-tiba datang. Security team. Astrid langsung memarahi apa yang dilakukan si kembar. Di sana Tafnat bukannya merasa bersalah. Dia mengatakan jika itu merupakan temuan terbaiknya, di mana tidak ada kapal yang berlabuh di pos barat. Itu terjadi karena mereka takut dengan boneka yang dibuat Tafnat. By the appropriately named Scares. Di waktu yang sama, Terrible Terror datang membawa surat. Kala itu Hiccup membacakan isi surat tersebut. Ternyata itu merupakan surat dari Johan yang meminta tolong kepada Hiccup. Johan bilang jika saat ini dia sedang dikelilingi pemburu naga. Hiccup pun langsung bergegas pergi menyelamatkan Johan. Kala itu yang menemani Hiccup hanyalah Fishlake dan Snoutloud, sementara Astrid ditugaskan untuk menjaga markas bersama si kembar. Astrid sempat meminta kepada Hiccup agar dia ikut karena tidak mau bertugas selama 24 jam bersama si kembar. Namun Hiccup bilang jika armor Gronkle Iron hanya ada 2 dan hanya Midlag yang kebal terhadap panah pemburu naga, akan sangat berbahaya jika Stormfly ikut pergi tanpa armor. Astrid yang mendengar hal tersebut hanya bisa terdiam. Dengan berat hati, Astrid pun menerima tugas tersebut. Lalu Hiccup juga berangkat. Bye, we'll miss you. Right home often. Kala itu Astrid mewanti-wanti si kembar agar tidak melakukan hal yang bodoh. Dia juga akan pergi sementara untuk mengamankan mata naga. Lalu Astrid meminta si kembar untuk menyiapkan blokade, berjaga jika pemburu naga menyerang markas. Serious? No. Okay, from what the terror mail said, Johan sent it from this general area. Singkat cerita, Hiccup, Fishlake, dan Snoutloud sampai di tempat yang ditujukan Johan. Kala itu ternyata Johan bukannya dikelilingi oleh pemburu naga, melainkan diserang oleh naga-naga liar. Hiccup dan yang lainnya pun langsung mencoba mengusir naga-naga liar tersebut. Terdapat keanehan pada naga liar tersebut, di mana para naga itu terlihat sangat agresif. Bahkan, mereka mencoba memisahkan Snoutloud, Hiccup, dan Fishlake dari naganya. Hingga kemudian, Fishlake ditangkap, lalu dibawa pergi oleh kawanan naga liar tersebut. Quit talking. You lose focus when your mouth is moving. Sementara di markas, Astrid pulang dari mengamankan mata naga. Kala itu si kembar malah bermain-main tatkala mengumpulkan kayu untuk membuat blokade. Bahkan kayu yang sudah dikumpulkan Astrid menggelinding ke bawah sehingga Astrid semakin jengkel. Kemudian Astrid pun memutuskan untuk membuat blokade sendiri dan meminta si kembar untuk mengerjakan yang lain. Where in Thor's name could you two have... Kesabaran Astrid pun habis di saat Astrid sedang mengambil kembali kayu-kayu. Kala itu si kembar malah membuat tali untuk mereka bermain Flying Fox. Si kembar bilang jika tali tersebut akan membuat mereka cepat berpindah tempat dari menara satu ke menara yang lainnya tanpa bantuan naga ataupun berjalan. Namun Astrid melihat jika ide tersebut merupakan hal yang konyol. Ravnat yang akhirnya mulai melawan karena sudah kesal mendengar omelan Astrid. Kala itu dia mengatakan jika Astrid selalu saja merendahkan ide mereka. Ravnat juga membahas kejelekan Astrid, di mana Astrid sangat tidak menghormati dia dan saudaranya, termasuk kepada Fishlake dan Snoutloud. Out for you, my flaxen-haired friend. You have no respect for... She's wrong, you know. Astrid yang merasa Ravnat tidak benar mengatakan kepada Tafnat dengan terbata-bata jika dirinya sebenarnya sangat menghormati Tafnat dan Ravnat. Namun Tafnat yang mendengar Astrid mengatakannya dengan tidak ikhlas langsung pergi dan menyimpulkan jika Astrid benar-benar tidak menghormati mereka. Always talking about Astrid. How pretty she is, how smart she is. Ravnat yang kesal pulang sendiri ke markas. Dari belakang,
Tafnat yang menyusul saudarinya tiba-tiba dihentikan oleh ayam peliharaannya. Kala itu ayam peliharaannya memberikan tanda bahaya. Tafnat pun langsung berlari ke arah markas, lalu mendapati jika saudarinya sudah ditangkap oleh kawanan pemburu naga. I get out of these chains. I'm gonna. Ruff, no! Tafnat yang khawatir langsung mencari Astrid untuk meminta bantuan. You okay? Toughnut. Tafnat menemukan Astrid di gubuknya. Di sana Astrid menanyakan apa yang terjadi karena Tafnat terlihat sangat kelelahan. Tafnat pun mencoba untuk tenang, lalu memberitahu Astrid jika Rafnat ditangkap oleh pemburu naga. Astrid langsung terkejut mendengarnya. Dia pun lekas terbang bersama Tafnat ke arah pantai. Di saat Astrid terbang, Astrid sempat menyesal karena telah bersikap keras terhadap Rafnat. Di waktu yang bersamaan, mereka sampai di pos pantai barat. Dari menara tersebut terlihat kapal pemburu naga yang jumlahnya banyak yang membuat Tafnat ketakutan. Decided yet? But rest assured, you are not gonna like it. Sementara Rafnat sendiri, sepanjang perjalanan dia terus mengomel berbicara jika dia akan menghabisi orang-orang yang memasangkan karung goni di kepalanya. Hingga Rafnat sampai di pantai, lalu bertemu Riker beserta Dagur dan Heather yang sudah menunggu dari tadi. We move slowly. Riker ternyata menculik Rafnat untuk dijadikan sandera dan dia berniat untuk menukarkan Rafnat dengan mata naga. I'll just have to deal with all of them instead. Listen, She's trying to confuse us. Terjadi sedikit perdebatan di mana Riker percaya jika Haikap dan penunggang naga yang lain berada di markas, sedangkan Dagur yakin jika Haikap sekarang pasti sedang menyelamatkan Johan dari naga-naga liar yang Riker arahkan. Bahkan di saat mereka naik ke sampan, Savage sempat menanyakan kepada Dagur, kenapa selalu Riker yang mengambil alih kepemimpinan yang padahal di perjanjian awal Berserker dan pemburu naga ialah bekerja sama bukan menjadi bawahan. Dunderhead. We're just using Riker for the time being. And they just picked fish legs up and flew off. Sedangkan Haikap, Snoutload, dan Johan mereka mendatangi pulau tempat naga liar membawa Fishleg. Di saat berjalan, Johan memberitahu jika para naga liar tersebut hanya merundung Johan, tidak mengambil satu barang pun dari kapalnya. It's not allowed, I hate to admit it, but Haikap pun semakin bingung karena naga-naga yang seharusnya tidak terlalu agresif seperti Deadly Nether, Gronkle, dan Monstrous Nightmare menjadi sangat agresif. stop. Don't move. Oh, finally. Hingga kemudian mereka sampai di sebuah lembah sarang para naga liar. Kala itu semua orang terkejut melihat Fishleg yang ditawan dengan penjagaan yang sangat ketat, sampai ada naga yang menjaga di atas tebing. You're right, Johan. But it's worse than that. So this means we get to go rescue him, I suppose. Johan dan Snoutload bilang kepada Haikap jika Fishleg sudah tamat dan tidak akan bisa diselamatkan dengan penjagaan seperti itu. Namun Haikap yang tidak putus asa mulai merencanakan sesuatu. Not impossible. Okay, what's the plan? We have to get my sister back. Sementara itu di markas naga, Astrid memutuskan untuk mengirim surat SOS ke desa Berg agar tim Gustav bisa datang untuk membantunya. Kala itu Tafnat sangat kepanikan mengkhawatirkan saudarinya. Dia menanyakan jika surat itu sampai, kapan tepatnya tim Gustav bisa sampai di markas. We don't. Okay, there is a... Mendengar pertanyaan itu, Astrid tidak dapat memastikannya. Dia hanya bilang jika saat ini Astrid dan Tafnat tidak akan bisa melawan pemburu naga hanya berdua. Mereka harus membuat rencana untuk menahan serangan pemburu naga sampai bantuan tiba. Di saat Astrid memikirkan rencana apa yang dapat mereka lakukan, Tafnat menyarankan ide di mana dia akan menipu semua pemburu naga. Namun Astrid menghiraukan ide Tafnat, lalu memaksa Tafnat untuk mengikuti idenya. Oh, here comes one. Toughnut. Yes? This is not the time for prank. Better way we can slow them down. Not now, Tough. I need to think. Tafnat yang tidak yakin dengan rencana Astrid, kekeh ingin Astrid mengikuti rencananya. Hingga akhirnya, Astrid yang tidak ingin dianggap lagi egois oleh Tafnat, memutuskan agar mereka masing-masing menjalankan rencananya. Do now. Is this gonna get weird? No. Awesome plan. I like it! And we'll definitely end up using my... Mereka pun mulai mempersiapkan semua yang diperlukan. Kala itu Astrid terlihat meremehkan apa yang disiapkan Tafnat. Fly. If they make it this far, hopefully. Singkat cerita, di pagi hari, Tafnat dan Astrid selesai membereskan persiapan mereka untuk menahan pemburu naga. Sampai pagi itu, Astrid masih menganggap jika Tafnat sedang bermain-main. Hingga kemudian, kapal pemburu naga mulai mendekat untuk menyerang. Lalu setelahnya, film pun selesai.